pengawas di Dinas Pendidikan, beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Gondang Legi. Beliau juga pernah menjadi narasumber kurikulum 2013 di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai instruktur provinsi kurikulum 13, juga instruktur nasional kurikulum 2013. Baiklah Bapak Ibu, tanpa panjang lagi, kita akan segera mengikuti pemaparan dari Bapak Hari. Materinya adalah implementasi rapor pendidikan dalam perencanaan kegiatan satuan pendidikan. Kepada Bapak Hari, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid SD, Bapak Dr. Ahmad Wahid Arif, yang terhormat Bapak Kabid SMP, Bapak Pupus Bagio, dan Bapak Kasih SMP, Bapak Agus Suparno. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi ini kita dapat bertatap muka meskipun melalui tatap maya, yaitu Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam rangka sosialisasi sekaligus tindak lanjut dari program-program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu berkaitan dengan perencanaan berbasis data dan rapot pendidikan. Bapak Ibu peserta Zoom Meet yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa di dalam pagi ini kita belajar kembali tentang perencanaan berbasis data dan rapot pendidikan yang sudah Bapak Ibu download insya Allah dan sudah mungkin dianalisis, kemudian dicari permasalahannya yang ada di rapot pendidikan masing-masing di satuan pendidikan Bapak Ibu ampuh. Baiklah, untuk yang pertama akan kami tayangkan tentang perencanaan pendidikan berbasis data yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar, di mana saat ini pemerintah sudah meluncing atau sudah mengeluarkan beberapa episode tentang Merdeka Belajar yang sampai saat ini sudah sampai episode yang ke-21, yaitu tentang dana abadi di perguruan tinggi, yang 20 kemarin tentang praktisi mengajar. Bapak Ibu, dalam materi kali ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pelajari, yaitu di sini sebenarnya ada 4 bab atau 4 tema yang harus Bapak Ibu kuasai, yaitu tentang tema yang pertama Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data, kemudian profil dan platform rapor pendidikan, yang bab 3 perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, kemudian yang bab 4 monitoring dan evaluasi. Dari masing-masing bab itu mempunyai tujuan, diantaranya bab 1 nanti diharapkan para peserta memahami tentang kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Untuk profil dan platform rapor pendidikan, yaitu memahami definisi, kerangka, dan struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan, mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Kemudian untuk perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, itu harapannya atau tujuan dari pelatihan adalah mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan, menetapkan solusi penyelesaian akar masalah, kemudian memasukkan solusi tersebut dalam dokumen perencanaan dan kemudian dianggarkan. Dan yang terakhir melakukan dan evaluasi yang disebutnya di satuan pendidikan Bapak Ibu kepala sekolah itu nanti sebagai evaluator atau melakukan supervisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu, yang juga dimungkinkan pihak dinas pendidikan juga akan melakukan monitoring dan evaluasi sampai di mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang Bapak Ibu ampuh. Untuk berikutnya, dalam sesi ini tentunya sama dengan yang tadi, memahami tentang kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar.
di mana dalam hal ini perencanaan berbasis data itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan sekali lagi, ini sudah sering kita baca, mungkin sudah sering kita dengar, bahwa Kemendikbudristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia, di mana visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkebudayaan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan kritis, dan mandiri, di mana masing-masing dimensi itu ada elemen-elemen yang harus Bapak Ibu ketahui juga. Lebih terinci lagi, itu juga sudah kita sering membacanya, bahkan sering mempelajarinya. Kemudian, berbagai kebijakan Merdeka Belajar yang sudah di-launching oleh pemerintah, itu sampai saat ini sudah saya katakan tadi, mulai yang pertama sampai yang saat ini ke-21. Nah, di mana untuk Merdeka Belajar yang episode ke-19 itu tentang rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan ini nanti untuk kita jadikan sebagai basis data kita merencanakan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing Bapak Ibu, sehingga perencanaan yang berbasis data insya Allah tidak akan melenceng dari tujuan yang kita harapkan. Karena kemungkinan apabila Bapak Ibu merencanakan kegiatan yang ada di sekolah tanpa ada dasar hukum yang jelas, tanpa ada dasar yang dilihat dan itu merupakan fakta yang ada di sekolah, tentunya bisa dikatakan sebagai gagasan saja atau bahkan sebagai perencanaan yang hanya diangan-angan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan. Ini yang saat ini harus kita kurangi lah, atau bahkan kita hentikan, sehingga perencanaan yang ada di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu harus berdasarkan data dan fakta kebutuhan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Nah, kebutuhan atau data dan fakta itu nanti akan tercermin dari rapot pendidikan masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini yang perlu saya sampaikan. Sehingga di sini nanti Bapak Ibu masing-masing satuan pendidikan, Bapak Ibu masing-masing kepala sekolah, itu hukumnya wajib untuk masuk, mendownload, kemudian membaca, menganalisis, kemudian mencari kelemahan-kelemahan yang ada di rapot pendidikan di masing-masing satuan pendidikan untuk direncanakan dalam kegiatan yang nantinya tentunya bersifat tahunan. Nah, kegiatan itu nanti sebenarnya lebih lanjut, lebih mendalam lagi, ada yang sifatnya berbiaya dan ada kegiatan yang tidak berbiaya atau tidak berbayar. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembiayaan tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Wahid, itu bisa direncanakan melalui alokasi anggaran yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Next, kemudian. Bapak Ibu, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah bagian dari Merdeka Belajar, di mana ini untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus melibatkan seluruh komponen-komponen, seluruh stakeholder yang ada di pendidikan. Misalnya saja kita melibatkan keluarga, dari orang tua siswa, melibatkan Bapak Ibu guru, institusi-institusi yang terkait dengan pendidikan, dinas pendidikan, satuan pendidikan sendiri, bahkan dunia usaha maupun dunia industri dan masyarakat sekitarnya. Karena bahwa pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama, baik orang tua, baik oleh sekolah, baik oleh masyarakat. Disitulah akan terbentuk siswa kita, mutu lulusan kita, apakah itu berkualitas atau tidak, itu sebenarnya tidak ditentukan oleh institusi pendidikan saja, tapi juga oleh keluarga dan juga masyarakat. Kemudian dari kondisi tersebut tentunya nanti akan terangkum Bapak Ibu di rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan inilah sebagai basis data kita untuk merencanakan kegiatan atau merencanakan program yang berbasis data yang nanti Bapak Ibu rencanakan, bahkan sebentar lagi Bapak Ibu diberi kesempatan untuk merevisi minimal 1 bulan sampai akhir September ini. Bapak Ibu nanti bisa merevisi
tentang arkasnya kalau yang sudah memakai aplikasi, kalau yang belum mungkin masih manual ya RKAS-nya selama 1 tahun ke depan. Ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus yang kemudian tentunya akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Next. Bapak Ibu, ini sebenarnya masih konsep saja bahwa rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data ini tentunya memperbaiki permasalahan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih sederhana tetapi sangat holistik. Kalau di situ Bapak Ibu membaca bahwa kondisi antara yang dulu dan sekarang atau perencanaan pendidikan yang berbasis data dengan perencanaan yang sebelumnya itu bagaimana, ini bisa dilihat di tayangan yang kami share ini. Misalnya saja, kalau dulu Bapak Ibu untuk mengambil data itu berbagai sumber, melakukan pengisian borang berkali-kali. Misalnya saja mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu saat ada pemetaan mutu di satuan pendidikan itu mengisi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sangat melelahkan dan itu banyak menyita waktu. Akan tetapi sekarang data yang Bapak Ibu download, Bapak Ibu ketahui dari rapot pendidikan ini ambil datanya cukup simpel tapi sangat holistik. Karena apa? Data rapot pendidikan itu diambil dari asesmen nasional yang sebentar lagi 2 minggu lagi akan dilaksanakan oleh putra-putri kita, dan juga data Dapodik yang Bapak Ibu unggah lewat Dapodik dari satuan pendidikannya masing-masing. Termasuk kemarin 2 minggu yang lalu Bapak Ibu khususnya yang kemarin di SMP itu melakukan Sulingjar, survei lingkungan belajar. Nah, dari situlah nanti akan dihasilkan rapot pendidikan di satuan pendidikan masing-masing yang Bapak Ibu ampu atau yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian sebenarnya juga tidak hanya untuk sekolah Bapak Ibu saja, tapi Kabupaten Malang nanti juga akan mendapatkan atau menerima rapot pendidikan